Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh melewati malam istirahat kita dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan firman-Nya dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, untuk kasih setiamu dan kemurahan-Mu yang terus menuntun, menyertai kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami ingin merenungkan sejenak firman-Mu. Kami rindu firman-Mu terus menuntun hidup kami. Kami berserah, pimpin kami dalam perenungan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca Ibrani pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang terkasih, perubahan yang nyata adalah membutuhkan pembersihan di dalam rumah kita bila kita ingin rumah fisik kita mengalami pembaharuan. Mungkin sulit bagi kita untuk mendapatkan apa yang menjadi motivasi kita untuk membersihkan rumah fisik kita. Dan demikian juga ketika kita merenungkan apa yang menjadi motivasi kita tatkala kita ingin membersihkan rumah rohani kita. Sepertinya ini banyak kendala dan merupakan sebuah tugas yang besar. Tapi disinilah kita perlu menggunakan energi kita, motivasi kita, pemikiran kita. Karena Allah menginginkan kita menghabiskan dan menyelesaikan kehidupan kita dan menjalaninya dengan semakin seperti Kristus. Menjadi semakin seperti Kristus terkadang mengharuskan kita untuk melakukan berbagai perubahan yang sulit. Alkitab mengatakannya seperti demikian, di mana kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Untuk memutuskan apa yang perlu kita bersihkan di dalam rumah rohani kita, maka kita hanya perlu mencari tahu apa yang perlu diubah di dalam hidup kita. Jika kita menginginkan tubuh yang sehat, maka kita perlu mengatur pola makan kita, berolahraga dengan rutin, dan kita memulainya dengan hal-hal yang kecil. Mungkin setiap hari sekitar 15 menit. Jika kita menginginkan juga pikiran yang sehat, maka tentunya kita harus berani menanggalkan hal-hal yang membawa pemikiran kita ke duniawian. Apa yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita pikirkan, yang kita perbincangkan. Dan jikalau kita menginginkan jadwal yang sehat, kita juga perlu memutuskan apa yang paling penting dan urgent, mendesak untuk kita lakukan dalam aktivitas kita agar jasmani kita bisa sehat. Nah, saudara, ketika kita menginginkan hati yang bersih, maka kita perlu meluangkan banyak waktu untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang perlu kita akui, dan kemudian kita bertobat dari hal-hal tersebut. Ini menjadi langkah pembersihan rohani yang paling sulit, di mana kita harus mengakui dosa, mengenal dosa yang sering kali membuat kita jatuh, dan mencabut dosa-dosa yang berakar, yang menyebabkan kita seringkali jatuh di dalamnya. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, ini waktunya kita melakukan pembersihan rumah, yakni rumah rohani kita.
Dan ini kita lakukan bukan hanya sekali saja, sama seperti kita saat membersihkan rumah fisik kita secara rutin, maka kita juga perlu membiasakan diri mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat ruangan rohani mana yang perlu dibersihkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, semakin hari kita semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Di tahun baru 2025 ini, mari kita membersihkan rumah rohani kita. Mari kita mengevaluasi kembali hidup kita. Hal-hal apa yang perlu kita tanggalkan. Dan kita memutuskan untuk mengambil tekad bahwa kita harus berubah untuk semakin lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus. Hanya dengan demikian kita dapat mempersembahkan hidup yang berkenan dan hidup yang penuh syukur kepada Tuhan. Ya, mengubah kehidupan kita semakin lebih baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan bagaimana kami menjalani tahun baru ini dengan membawa hidup kami untuk terus-menerus diubah, dibaharui oleh Tuhan. Berikan kami kepekaan dalam hal apa kami harus berubah Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin lebih baik dan memperkenan Tuhan. Mampukan kami untuk meninggalkan dosa yang membawa kami terus-menerus mengecewakan Tuhan. Berikan kami kepekaan kepada dosa-dosa yang terkecil sekalipun Tuhan. Agar semakin hari kami semakin hidup lebih suci, kudus, dan memperkenan Tuhan. Berkati kami juga Bapa dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Buat kami berhasil agar melalui itu semua kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Mohon pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur, berserah, dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat beraktivitas.